2-3 hari ini saya telah tular di media tentang kenyataan saya bahawa mengatakan Malaysia ni negara yang pelik. Jadi satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, menjelang akhir tahun 2024 yang lalu, ada berita yang membuat heboh di jagat maya sebelah. Sebuah lembaga yang menangani tentang bahasa dan pustaka mengatakan bahwa Malaysia merupakan negara yang pelik atau aneh. Hal itu karena ada bahasa kenegaraannya sendiri, tetapi rakyatnya enggan menggunakannya dan malah lebih menggunakan bahasa lain. Dikutip dari beberapa media pemberitaan negara tetangga, dilansir bahwa hal tersebut menunjukkan rakyat Malaysia memiliki krisis identitas yang kritis. Pola pikirnya masih terjajah dan merasa kurang yakin akan nilai bahasa Melayu itu sendiri. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi. Jadi doktor, apa yang menyebabkan doktor berkata demikian? Memang ramai yang malu ke doktor? Dari pemantauan mungkin? Baik, saya 2-3 hari ini saya telah tular di media tentang kenyataan saya bahawa mengatakan Malaysia ni negara yang pelik. Jadi satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Yang kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Orang luar punya tu. Jadi itu yang pelik tentang negara kita, tentang berkaitan bahasa ni Pak Nel dan kawan-kawan. Kita kena kembali kepada satu pendekatan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita telah merdeka 67 tahun Pak Nel dan kawan-kawan. Tapi kenapa ada soal tidak boleh mengujarkan bertutur dengan baik dalam bahasa kebangsaan kita sendiri? Betul. Itu satu persoalan. Tunggang terbalik? Ya, soalnya ialah soal rasa cinta dan tanggungjawab kita kepada negara kita. Kemudian ada warganet Indonesia yang terjangkit virus Walid atau waham lintah darat dan menunjukkan kebodohannya, mencoba membuat counter isu dengan konten diberi judul, Cina Indonesia dibuat malu, orang Melayu Malaysia lebih fasih berbahasa Cina, bukan rasis. Nah, dari judulnya ini memang terkesan dilebih-lebihkan, seakan-akan semua orang Melayu di Malaysia bisa berbahasa Cina. Dan beginilah cuplikan videonya. Ramai orang Melayu Malaysia menguasai banyak bahasa karena kebebasan dalam perkauman ataupun pergaulan di Malaysia itu cukup. Dari sejak dini pun sudah diajari bahasa-bahasa lainnya, bukan bahasa Melayu. Di Indonesia ada undang-undang Pancasila yang terbagi menjadi 5. Di Malaysia itu pun juga ada rukun negara yang terbagi menjadi 5. Akan tetapi bedanya kalau di Indonesia, suku ataupun kaum-kaum lainnya dari negara manapun, dari bahasa apapun itu harus wajib memakai bahasa Indonesia. Bahasa asalnya itu tak boleh dipakai di Indonesia. Kalau di Malaysia bebas, sangatlah bebas, geng. Orang Cina itu memakai bahasa Mandarin, Kantonis, boleh, bebas. Orang India memakai bahasa Tamil itu pun juga boleh, bebas. Itulah kebebasan Malaysia. Di Malaysia membuka kebebasan seperti itu yang bertujuan untuk membuat kenyamanan para orang-orang yang berasal dari mana-mana pun, asalkan tak lupa dengan Malaysia harus wajib menghargai, menghormati, jaga adab dan juga kesopanan kepada bahasa Melayu Malaysia. Nah, video yang direaksi sebenarnya video dari seorang gadis Tionghoa Indonesia karena salah menyebut bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Namun tiba-tiba ditarik judulnya bahwa Cina Indonesia dibuat malu orang Melayu Malaysia karena lebih fasih berbahasa Cina. Ini yang dikatakan sudah menganut paham wahamisme dan cocok logi. Dan hal ini pun terkesan dilebih-lebihkan, seakan-akan orang Melayu di Malaysia semuanya bisa berbahasa Cina.
Padahal dalam faktanya siapa yang tidak tahu bahwa urusan kebahasaan di negara tetangga ini sampai sekarang belum kelar-kelar. Kemudian dalam ulasannya dia menyebut di Indonesia ada Undang-Undang Pancasila yang dicocokkan dengan rukun negara di Malaysia. Lah, memang sejak kapan di Indonesia ada Undang-Undang Pancasila? Yang ada hanya Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila adalah dasar negara yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Masa warga negara Indonesia, tetapi tidak bisa membedakan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sedangkan rukun negara Malaysia saja menurut pakar dari Malaysia, rukun negara diambil dari Pancasila. Jadi kita banyak benda kita gagal. Maksudnya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Ya, orang ini sebenarnya mencoba mengagung-agungkan negara sebelah. Tetapi ia lupa bahwa hanya di negara tetangga ini, yang bahasa kenegaraannya tidak dimartabatkan oleh warga negaranya sendiri. Dan sesama warga dalam satu negara, malah ada yang takjub kalau ada warga negara beretnis lain bisa berbahasa kenegaraan. Padahal mereka adalah warga negara Malaysia. Dah mereka ni orang Malaysia, mestilah boleh bercakap dalam bahasa Malaysia. Kenapa perak sangat orang Melayu ni? Asal ada orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebangsaan dengan baik, dia teruja satu macam, wah, bahasa Melayu dia bagus lah. Bahkan, ramai orang Cina dan India yang menjadi terkenal di Malaysia hanya disebabkan mereka boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Bukan sebab lain pun. Sikap perak orang Melayu terhadap orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebangsaan dengan baik ini jelas membuktikan bahawa kita memang ada krisis identiti. Kemudian dalam paparannya ia mengatakan bahwa di Indonesia pernah melarang penggunaan bahasa lain, selain bahasa Indonesia. Nah, di sini letak mispersepsi orang ini. Pada masa pemerintahan Orde Baru saat itu menerapkan sistem integrasi untuk mewujudkan persatuan. Tujuan melarang penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari adalah untuk memperkuat identitas nasional dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan. Namun ia tidak melarang penggunaan bahasa dalam komunitas lokal, dan saat itu bukan melarang total. Karena pelajaran bahasa Mandarin tetap diajarkan. Akan tetapi narasi bahasa-bahasa lain tidak boleh digunakan di Indonesia, itulah yang tidak tepat. Karena buktinya selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 720 bahasa daerah pun tetap digunakan oleh orang-orang Indonesia. Ini belum termasuk bahasa-bahasa asing lainnya, yang juga ramai dipelajari oleh warga negara Indonesia. Namun satu hal yang terpenting bagi orang Indonesia beretnis apapun, akan lebih malu jika tidak bisa berkomunikasi dan fasih dengan bahasa nasionalnya, ketimbang malu karena tidak bisa berbahasa asing. Dan inilah yang membedakan dengan negara tetangga, karena bahasa nasionalnya menjadi bahasa nomor 2, tetapi bahasa asing dinomorsatukan. Nah, bahasa adalah identitas bangsa. Dan ketika hidup dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan identitas etnisnya, akan tetapi identitas nasionalnya yang paling utama. Karena sebelum berinteraksi dengan orang asing, interaksi yang paling pertama adalah dengan sesama warga negaranya. Kemudian di sisi lain, bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatu padukan rakyat Indonesia, yang etnisnya mencapai 1.300 dengan 720 bahasa daerah yang berbeda-beda. Tetapi semuanya direkatkan dalam satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.